Tapi pendapat orang, menurut orang saya sesat gitu. Padahal saya mempertahankan Yesusku itu adalah juru selamat saya, iman saya. Tapi saya selalu dibilang contoh ya, belum terjadi apa-apa, belum terjadi. Tapi selalu saya dibilang sesat, aku dibilang Kristen sesat gitu. Gimana itu, Bang? Itu kan termasuk zalim itu, Bang. Kenapa zalim? Karena kan Al-Quran mengatakan berdasarkan prinsip keimanan Islam, dan Bible pun mengatakan berdasarkan pengajaran Yesus, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Data disajikan, aku hanya manusia utusan dari Tuhan kepada Bani Israel. Disajikan pula data itu. Tetapi yang kita ajak berdiskusi ini ngotot menyatakan tidak, dia tetaplah Tuhan. Nah, ditanya siapa Yesus menurut Yesus, jangan menurut Anda. Nah, di situ mulai kadang teman-teman kalau ditanya seperti itu mulai muncul pernyataan-pernyataan yang asumsi, tidak ada datanya dan seterusnya. Bahkan balik cenderung menyalah-nyalahkan, meskipun dengan cara yang halus, tapi menyalahkan, membantah dalil, membantah Yesus. Itulah yang jatuh kepada kezaliman. Karena sudah nyata baginya kebenaran itu, tapi dibantah kebenaran itu sendiri dengan ego dan dogma serta doktrin. Seperti itu, Bang. Apa tadi ayatnya, aku diutus kemana tadi? Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Ya. Abang itu maksudnya apa itu? Dia utusan Tuhan hanya untuk Bani Israel. Bahkan dia itu raja untuk keturunan Yakub saja. Tapi kerajaannya kemudian sudah diberikan kepada bangsa lain. Itu diterangkan di dalam Lukas 1 nomor 33. Dan Yesus akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Sedangkan saudara dengan saya bukan keturunan Yakub. Berarti Yesus bukan raja kita. Itu raja hanya untuk keturunan Yakub saja. Dalil Lukas 1 nomor 33. Al-Quran pun silakan. Jadi Bang Juma ya, namanya Bang Juma ya? Saya sendiri, betul, saya Bang Juma, Bang. Bang Juma tadi bilangnya jadi sedangkan berarti kami nggak keturunan Yakub. Jadi kami keturunan siapa? Ya keturunan orang Indonesia lah. Kalau abang dari Batak, orang Batak, kakeknya orang Batak. Yakub memiliki 12 anak. Dan tidak ada di antara pesan nih, waspadalah kepada serigala yang nyamar domba. Domba itu hanya gelar bagi Bani Yakub. Jadi kalau ada di luar Bani Yakub ngaku-ngaku pengikut Yesus, itulah serigala itu yang nyamar seperti domba padahal bukan. Seperti itu, Bang. Berarti kami semua keturunan Indonesia ya? Iya. Dan yang tahu itu Anda. Mana tahu Anda benar-benar keturunan Yakub, ada kakek Anda dari misalnya dari keturunan Benyamin kah, atau dari Yehuda. Ya walau alam, abang lah yang tahu itu. Jadi sekarang pertanyaanku balik lagi. Kalau abang itu keturunan siapa? Iya. Saya alhamdulillah saya orang Makassar, Bugis Makassar saya, Bang. Nah, kebetulan Nabi Muhammad itu diutus untuk seluruh umat manusia. Al-Quran surah An-Nahl ayat 44. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyina linnasi, untuk seluruh umat manusia. Sedangkan Yesus hanya untuk Bani Yakub, hanya Bani Israel. Musa juga hanya untuk Bani Israel. Jadi ada salah konsep. Harusnya kalau Anda bukan Bani Yakub, ya ikut kepada Nabi Muhammad, karena itu kaidah. Itu kaidah. Yesusnya mengatakan, aku hanya diutus kepada domba yang hilang dari umat Israel. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, melainkan pergilah ke seluruh domba-domba yang hilang dari umat Israel. Itu data. Makanya dalam Al-Quran, wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel
Inni Rasulullahi ilaikum. Nabi Isa yang lahir tanpa ayah berkata kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah kepada kalian. Jadi Al-Quran maupun Bible terkait dengan Yesus itu hanya untuk Bani Israel. Nabi Isa melainkan adalah serigala yang nyamar-nyamar pengikut. Nah inilah yang diusir nanti berdasarkan Matius 7:22 nomor 3 223. Pada hari terakhir nanti banyak orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, bermujizat pakai namamu juga. Pada hari itulah saya Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Nah bukan Islam itu, bukan Hindu, bukan Buddha, melainkan Kristen itu yang diusir oleh Yesus. Oh, seperti gitu. itu bang. Itu Siap. menurut abang disampaikan Tuhan Yesus itu tahun berapa? Kalau kita lihat sebenarnya sumber apa yang saya ceritakan ini itu berasal dari Bible. Sedangkan Bible itu sendiri menurut tradisi bapak-bapak gereja, ya, penulis Bible itu tidak sesaman dengan Yesus. Contoh misalnya yang saya bacakan tadi Matius 10. Kitab Matius itu dituliskan di antara tahun 80-an. Bahkan ada yang mengatakan bahwa tahun 66. Tetapi ada juga yang berkata Matius itu hidup di tahun 80-an. Itu merupakan kesaksian bapak-bapak gereja awal mula, kira-kira tahun 130 Masehi. Bang Juma, maksudku, ya, waktu disampaikan itu muncul ayat itu disampaikan tahun 80-an. Abang percaya nggak? Saya percaya itu adalah tulisan wartawan lepas yang bukan murid Yesus. Itu bukan sabda Yesus, tapi catatan yang ditulis oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, yang dituliskan berdasarkan hasil penyelidikan. Dan saya bisa buktikan itu di dalam buku itu sendiri. Contoh di buku Matius, coba Bapak baca di dalam Matius 9 nomor 9. Itu bukti akurat bahwa buku Matius bukan ditulis murid Yesus. Tertulis di mana bukti itu? Matius 9 nomor 9. Itu bukti bahwa buku Matius itu bukan murid Yesus yang menulis. Begitu. Iya ya. Oh, ini lagi pertanyaanku. Boleh bang, silakan. Seandainya saya tidak percaya dengan agama Muslim, dengan pengikut Muslim, ya sama Muslim lah. Saya nggak percaya dengan agama Kristen. Jadi kami ini percaya sama siapa lah dulu, coba? Iya, kalau tidak percaya, kalau dalam Islam bang, dalam Al-Quran surah As-Saff dikatakan waman azlamu mimman iftara 'alallahil kadziba wa huwa yud'a ilal Islam. Orang zalim itu adalah orang yang sudah sampai padanya Islam, tetapi kemudian dia tidak memeluk Islam. Itu yang diterangkan oleh Allah. Waman azlamu mimman iftara. Siapakah yang zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Tuhan langit dan bumi, padahal dia sudah diajak kepada agama Islam. Itulah dia mau aku percaya. Aku nggak percaya. Ya berarti kufur. Gak yakin sama agama Muslim, nggak yakin aku sama agama Kristen. Nah, sementara saya hidup sudah lama di bumi ini, saya percaya sama siapa? Berarti itu kufur, tidak percaya kepada para nabi yang diutus oleh pencipta langit dan bumi. Berarti kufur bang, ingkar terhadap nabi-nabi. Kalau kami Islam, kami beriman kepada Nabi Musa, kami beriman kepada Nabi Isa, beriman kepada Nabi Daud, Ibrahim, dan seterusnya. Kami beriman. Sementara kalau Anda tidak beriman kepada para nabi, berarti abang ini kan ateis jadinya kan? Jadi ateis ya? Iya, tidak bertuhan maksudnya gitu. Sedangkan di dalam Bible nih, di dalam Matius 5 nomor 20 dikatakan begini, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, kamu tidak akan masuk surga. Itu kata Yesus. Jadi harus beragama lebih baik dari ahli Taurat. Nah sedangkan kalau kita berbicara Taurat, itu berbicara mengenai hukum-hukum.
Kalau mau masuk surga menurut Yesus, maka agama kita hukum-hukumnya harus lebih baik, harus lebih sempurna, harus lebih lengkap daripada mereka. Itu kata Matius 5 nomor 20. Seperti itu, Bang. Oke. Sebenarnya saya ini agama Kristen kan, jelasnya saya pengikut Yesus. Udah pasti 1000% pun. Iya, Jadi Bang. seperti yang disampaikan Abang tadi, makanya saya tanya tadi, Bang Juma tadi bilang itu keluar itu ayatnya mungkin 166 atau 180. Ya, berarti orang Yahudi dulu, orang apa dulu, waktu Tuhan Yesus menyampaikan itu tadi yang disampaikan Abang, Matius berapa itu tadi? Matius berapa itu? Yang mana, Bang? Yang Matius disampaikan. 10 nomor 5 nomor 6. Nah, ada banyak tadi. Justru Abang lebih banyak tahu firman Tuhan daripada saya. Aku juga heran. Ya. Jadi Enggak, silakan. sebentar Bang, sebentar. Silakan. Seperti tadi yang disampaikan ayat firman Tuhan tadi juga, bukan semua yang berseru-seru Tuhan, Tuhan. Itu juga seandainya aku tanya, itu tahun berapa kan? Kurasa juga Abang juga bingung itu nanti. Itu dituliskan di tahun antara 66 sampai tahun 80, Bang. Kan itu pendalaman materi dari bapak-bapak gereja awal mula itu. Karena kenapa? Buku Matius ini tidak ditulis sesaman Yesus. Nggak ada kemudian sumber yang mengatakan bahwa ada penulis buku pada zaman Yesus, nggak ada. Logikanya kan Bang, masa tahun 1066 atau 1066? Tahun 66 Masehi. Oh, Jarak 30 tahun setelah Yesus terangkat ke langit. Iya, 30 tahun. Oh iya. Itulah seperti yang disampaikan tadi menurut kami, tapi aku hanya bertanya tadi sih, tapi aku menjelaskan sedikit. Silakan. Menjelaskan. Bukan semua yang berseru Tuhan akan masuk kepada kerajaan surga, itu tadi ayatnya kan? Saya kurang pintar juga. Matius 7 itu, saya Bang. Kristen. Gitu. Tapi yang diajarkan pemimpin-pemimpin rohani kami atau kepala-kepala gereja kami, masuknya di situ ada kami seperti orang Kristen ini, walaupun sudah bertuhan, sudah ikut Tuhan, tapi perbuatannya najis, kurang ajar, berdusta, berbohong, mencuri. Yang dimaksudnya di situ orang-orang seperti itulah. Itu yang dimaksud Tuhan menurut yang kami pelajari. Orang yang berseru, panggil Tuhan juga dia, panggil Tuhan. Tapi di belakang Tuhannya itu dia melakukan kesalahan, dosa segala macam. Ya, yang dimaksud firman Tuhan itu kayaknya ke situ Bang Juma, bukan orang-orang khusus. Baik, boleh saya tanggapi, Bang? Oke, silahkan. Oke, baik. Jadi kalau saya melihat Matius yang saya bacakan tadi, Matius 7, itu mulai dari data pertama. Ini ucapan Yesus yang dilontarkan Yesus kepada muridnya Bani Israel, bukan kepada kita, bukan kepada Kristen juga. Jadi ketika Yesus berkata kepada Bani Israel, di data nomor 15-nya itu perikopnya jelas, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Berarti datang kepada murid Yesus, bukan kepada Kristen. Datang kepada murid Yesus angkatan pertama. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Ini nasihat Yesus kepada Bani Israel muridnya. Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Jadi di luar Bani Israel itu akan nampak buah daripada pengajaran nabi palsu itu. Nah, tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Maksudnya tidak dilihat dari oknum-oknumnya, tapi dilihat dari pohon. Ada pohon, ada buah. Untuk mengetahui pohon ini apa? Pohon ini nabi, buah ini adalah umatnya. Kalau di antara umatnya ini ada yang error, maka batangnya yang harus ditebang. Bukan dipilih-pilih buahnya, enggak, tapi memang batangnya yang harus ditebang. Makanya Yesus mengatakan, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka.
Dari buah. Dari buahnya kamu mengenal mereka bahwa batangnya itu adalah palsu. Dari buah ajaran itu, dari umatnya kamu lihat buahnya bahwa seperti ini buahnya, maka kamu akan melihat itu ajaran dari nabi palsu. Apa buah dari nabi palsu itu? Memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Pada hari itulah kemudian aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Jadi dari buahnya, dari buahnya kita tahu ternyata dia nabi palsu. Nah, apa buahnya? Lihat umatnya. Kalau ada bukan Bani Israel bermujizat, bernubuat, mengusir setan pakai nama Yesus, itulah buah dari nabi palsu tersebut. Itu maksudnya data itu. Itu maksudnya. Bukan Anda memilih bahwa ada jemaat-jemaat yang memanggil nama Yesus tapi masih melakukan najis, bohong, bersuara. Enggak. Ketika dilihat buahnya, di luar Yahudi ada yang memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, itulah buah dari nabi palsu itu. Karena aku datang hanya untuk kalian Bani Israel. Nah, kami umat Islam percaya Yesus untuk Bani Israel, tapi kami mengusir setan bukan pakai nama Yesus. Kristen bukan Bani Israel memakai nama Yesus mengusir setan dalam nama Yesus dan seterusnya. Kata Yesus kepada Bani Israel, dari buahnya tersebut kamu bisa melihat nabi palsu itu. Apakah Nabi Muhammad ataukah yang lain? Kalau Nabi Muhammad, coba lihat buahnya, umatnya. Apakah umatnya mengusir setan pakai namaku? Oh tidak, berarti Nabi Muhammad bukan nabi palsu. Yang lain coba terselidik yang lain. Orang Hindu, adakah Hindu mengusir setan pakai nama Yesus? Oh enggak ada, berarti bukan Hindu. Yang Buddha, ada enggak? Enggak juga. Kalau yang satu ini, yang Kristen, bagaimana? Tokoh-tokohnya mengusir setan pakai namaku enggak? Iya pakai nama. Ah itulah. Siapa nabinya dia? Siapa rasulnya dia? Paulus. Berarti yang dimaksud di sini yang datang kepada Bani Israel siapa namanya? Paulus. Itulah nabi palsu yang dimaksud oleh Yesus. Dari buahnya kau mengenal mereka. Dia akan menyesatkan banyak orang. Seperti itu. Begitu ya. Iya. Oke, aku mau bertanya lagi dulu ini. Silakan Saudara Joe. Seandainya Tuhan berbicara, Yesus itu berbicara sekarang bagi kami, bisa nggak? Akan kiamat dunia bang. Ketika Yesus turun berbicara di atas muka bumi ini, maka seketika alam semesta ini rata. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kenapa bisa kayak begitu? Mari saya jelaskan kepada saudara. Di dalam masukku ya gimana bang? Itu kan yang disampaikan abang tadi itu kan untuk Bani Israel lah, itu kan dari untuk bangsa Israel lah semua gitu yang disampaikannya tadi. Jadi kalau menurut iman kami kan Tuhan Yesus itu berkuasa di bumi di surga. Itu iblis bang. Yesus tidak pernah mengatakan itu. Iman itu kami, aku yang percaya, aku yang bilang. Berarti jelaslah pertanyaannya tadi, siapakah pengikut nabi palsu itu? Kan jelas tuh. Enggak. Lah Anda mengikuti penguasa langit dan bumi, sementara yang berkuasa atas bumi ini itu adalah iblis. Bukan Yesus. Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Enggak, gini tadi ku bilang Bang Juma. Silakan. Dia yang berkuasa di bumi di Yesus enggak. Oh itu bukan Yesus bang. Itu bukan Yesus. Oh itu menurut itu menurut abang. Menurut kami itu kan menurut Yesus. Itu menurut Yesus. Coba Anda baca kemudian bahwa penguasa dunia itu telah datang, yaitu iblis. Yohanes 12 nomor 4 nomor 31. Yesus sendiri yang berkata, penguasa dunia ini adalah iblis. Coba Anda baca Lukas 4 nomor 6 ketika Yesus dicobai oleh iblis. Iblis berkata apa kepada Yesus? Yesus, sembah aku. Apabila kau sembah aku, maka aku akan berikan kuasa langit dan bumi. Sebab aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Itu kata iblis. Tetapi Yesus menolaknya. Berarti Yesus tidak menerima kuasa itu. Yesus tidak diberi kuasa. Sama Tuhan tidak diberi kuasa. Yesus hanya diberi kemuliaan sebagai nabi dan rasul kepada Bani Israel. Yang diberi kuasa untuk mencobai manusia itu iblis. Oke, gini. Iya. Kalau kurubah. Oke, kalau aku salah tadi. Kalau kurubah, Yesus yang maha kuasa di bumi di surga gimana? Oh itu lebih parah lagi. Karena yang ingin menyamai Tuhan yang maha kuasa pencipta langit dan bumi itu hanya iblis. Yesus itu anak Maria bang.
Dia manusia sama seperti kita. Dia punya kuasa, betul. Tapi kuasa yang diberikan oleh Allah, oleh Tuhan, di dalam pengakuan Yesusnya, kuasa itu hanya sebagai pertanda kalau dia Rasul Tuhan. Di mana Yesus aku itu? Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa segala mukjizat yang aku lakukan, mukjizat itulah yang bersaksi tentang aku bahwa aku adalah utusan Bapa, bukan Tuhan. Yang Tuhan itu yang mau menyamai Tuhan. Iblis yang mau menyamai Tuhan itu iblis. Makanya Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Yesus meminta Bani Israel agar waspada kepada penyesat yang mengatasnamakan Yesus Kristus. Nah, yang bertemu dengan Paulus mengaku Yesus Kristus. Itulah dia yang diduga kemudian penyesat, dan pengikutnya banyak yang disesatkan bernama Kristen. Maafkan saya, itu ada di dalam kitab saudara sendiri tertulis. Hanya saja jemaat ini jarang sekali diajarkan oleh pendeta, oleh pastor. Karena orientasi pendeta pastor hanya duit, fulus, perpuluhan. Makanya yang seperti ini tidak dibuka. Enggak. Itu nggak bisa saya terima, Bang. Masalah perpuluhan tadi nggak boleh. Lah itu fakta, itu real. Itu aku aja orang Kristen nggak fakta. Lah bagaimana ceritanya, Bang? Orang Kristen itu dituntut untuk bayar perpuluhan kan? Benar gak? Mana dalilnya? Kalau abang bilang dituntut itu udah salah. Tapi kalau kami udah jelasnya di situ. Kalau orang Kristen itu harus memberi kepada memberi persembahan, bukan dituntut. Sekarang mana? Itu gini, Bang, tunggu Bang. Iya, silakan. Tunggu dulu, Bang. Kalau ada pun yang bilang seperti itu seperti yang dibilang abang itunya, oknumnya itu. Oknum. Oke, saya salah berarti. Oke, saya minta maaf. Silakan. Oknum. Kalau dibilang karo perpuluhan segala macam itu udah menghina pendeta-pendeta di Indonesia itu namanya. Alhamdulillah kemarin sendiri saya mengundang kemudian pendeta Gebrian setelah dia menghujat Islam dengan zakat 2,5 dan dia mengatakan 10% kepada jemaat, dan itu dipublish dan itu penghinaan buat kami umat Islam. Habis itu dia menghina gerakan-gerakan sholat. Saya orang yang diminta oleh pemerintah Kota Makassar untuk bertemu dengan pendeta tersebut untuk datang ke Makassar, tapi beliau tidak datang. Itu fakta itu. Oknum ya, Bang, ada. Kalau ayatnya memang ada ayatnya membayar persepuluhan 10%. Tapi itu tergantung diri kita masing-masing, diri kami lah. Iya, diri kami masing-masing. Oke lah. Nah, ya, itulah adanya menanggapi memang harusnya karena ekonominya segala macam. Ada memang tunduk dia. Jadi kalau dibilang kalau harus dikasih perpuluhan, bukan. Makanya aku bilang oknum, Bang. Jangan ratakan abang semua. Jangan diratakan semua. Oknum. Oke, sip. Makanya aku bilang adanya pendeta yang baik, ada juga pendeta yang nakal, kan gitu. Iya. Oke, berarti sama kita. Saya cuma tadi keliru saya. Silakan. Nah, itu, iya. Jadi itulah maksudku tadi, Bang. Kalau seperti yang dibilang abang tadi, ya ayat-ayat itu lebih bagusnya abang hafal firman Tuhan itu daripada kami. Nah, jadi firman Tuhan itu telah turun bagi kami, bukan hanya untuk Bani Israel yang dibilang yang disampaikan abang itu. Sama kami sampai cucu kami juga itu firman itu akan turun sama kami. Itu dasarnya di mana, Bang? Nah, karena gini, di kitab Yohanes 1 pada mulanya dalam firman itu adalah Allah sendiri. Jadi itulah dasar kami semua terus sampai mau cucu kami sampai cicit kami sampai ke bawah itulah kami. Jadi ayat firman Tuhan itu bukan berarti hanya untuk Bani Israel yang disampaikan abang tadi, enggak lah. Nah, mana dalilnya untuk non Israel? Dalilnya di mana? Tapi abang tadi bilangnya kayak gitu kan, hanya itu disampaikan hanya abang tadi yang jelaskan, kurang pintar saya, abang lebih pintar. Iya, jadi maksud tadi hanya untuk Bani Israel, tapi Anda bukan Bani Israel menerima firman itu, dalilnya mana? Bahwa itu untuk non Israel. Oh gini, Bang, kalau kita ikutinya mulai dari Adam sampai Adam Hawa ini ada, kalau kami menurutnya Adam sama Hawa. Ya kami keturunan sama Adam, Abraham, terus Yakub sampai ke bawah sampai sekarang. Ya kami keturunan itu sebenarnya. Iya, tapi Yesus mengaku dia hanya untuk Bani Israel, abang. Israel ada yang lebih pengertian kami, Israel itu pengertian kami pengikut Yesus. Oh, ya. Jadi gini, solusinya gini, Bang. Saya kasih solusi.
Jadi Yesus tadi kan yang untuk Bani Israel mengatakan dirinya hanya untuk Bani Israel. Lalu menasehati kemudian muridnya agar waspada kepada Yesus Kristus yang penyesat. Nah, kalau Yesus yang anak Maria itu untuk Israel dan Yesus Kristus ada lagi yang untuk seluruh manusia, nah itu berbeda. Itu berbeda, Bang. Yesus Kristus juga namanya, tapi oknumnya berbeda. Kata Yesus dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Nah, ini Yesus yang diceritakan oleh Yesus anak Maria ini, itu akan menyesatkan banyak orang. Makanya dia mengatakan, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itulah yang diduga Yesus yang menyesatkan banyak orang. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa itu adalah penyesat ngaku Yesus? Kita lihat di dalam Matius 24, Bang, nomor 3, Yesus di Bukit Zaitun bersama dengan muridnya bercakap-cakap. Muridnya bertanya, Guru, ya Paman, bagaimanakah tanda kedatanganmu? Yesus menjawab, tanda kedatanganku adalah 1, matahari menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa-kuasa langit berguncang. Aku akan nampak di tengah langit, seluruh manusia meratap di bumi, dan seluruh manusia akan melihat aku ada di atas awan-awan. Nah, apakah tanda-tanda itu sudah ada? Belum ada. Berarti yang datang kepada Kristen-Kristen ini, apakah Yesus? Bukan. Tapi ngaku Yesus. Nah, itulah yang dikatakan Yesus, waspada kepada Yesus palsu yang datang kepadamu dengan memakai namaku, dan dia akan menyesatkan banyak orang. Kalau aku yang datang, maka tanda-tanda itu akan menyertai aku. Matahari menjadi gelap, bulan tidak bercahaya. Itu berkesesuaian dengan kitab suci Al-Quran, di mana Al-Quran menarasikan bahwa tanda kedatangan Nabi Isa alaihi salam, wa innahu la ilmul lisa'a fala tamtarunna biha wattabi'un. Ketika Nabi Isa turun dari langit, itu membawa tanda kiamat. Itu kata Quran. Nah, Yesus pun ditanya, Matius 24, Guru, apa tanda kedatanganmu? Kata Yesus, kalau aku yang datang, akan terjadi tanda-tanda kiamat, matahari gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa-kuasa langit kemudian berguncang, maka aku nampak di tengah langit, lalu kemudian seluruh manusia akan kacau balau, lalu kemudian manusia seluruhnya melihat aku datang di tengah-tengah langit sebagai anak manusia. Jadi kalau ada yang mengaku, kata Yesus nih dalam Matius 24 yang tadi nomor 23 sampai 26. Jadi jika ada orang yang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, bertemu Yesus di padang gurun, bertemu Yesus dalam bilik rahasia, jangan kamu percaya, sebab Yesus palsu dan Kristus palsu atau nabi-nabi palsu akan muncul dan akan melakukan banyak mukjizat, sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku telah mengatakannya kepadamu, bahwa waspadalah kepada Yesus palsu. Matius 24, nomor 24, nomor 25, nomor 26. Di mana tanda Yesus itu akan datang? Kata Yesus, tanda-tanda ini akan menyertai ketika aku datang. Matahari menjadi gelap, itu di data Matius 24, nomor 30. Bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan. Nah, apakah yang datang ke Paulus itu terjadi? Tidak. Berarti yang datang ke Paulus Yesus atau bukan? Bukan. Mana orang yang disesatkan banyak itu? Kristen. Sederhana bukan? Cuman itu lagi, pendeta pastor tidak mau membuka rahasia ini kepada jemaat. Begitu abangku. aduh, itu ayatnya tadi Bang, di mana itu tertulis itu? Gelap apa tadi? Bulan Matius gelap 24, apa tadi? Matius 24 nomor 30. Mana? Maaf, tadi dulu. Silakan Bang, silakan. Untuk Matius, tunggu ya sebentar ya. Iya. Saya sapa dulu ya, sambil cari ayatnya, dia ngopi dulu dia. Selamat siang, Spartan. Selamat siang. Kristen Bang. Kristen. Oh iya, silakan Bang. Gantian ya Bang ya, satu-satu ya, biar satu. Menarik sekali apa yang diulas sama Bang Suma tadi. Tapi kalau menurut saya di keluar jalur sekali.
Silakan Bang, ditanggapi Bang. Tak sharing aja Bang. Iya, ini sharingnya, betul, saya sepakat Iya. itu. Jelas-jelas waktu Tuhan Yesus dicobai itu kan, coba oleh iblis. Yang Bang Suma bilang tadi bahwa dunia ini dikuasai oleh iblis. Di situ kan jelas Yesus menjawab bahwa jangan engkau mencobai Tuhan Allah. Coba Bang Suma tanggapi itu. Dia menyatakan Oke. bahwa iblis tidak mampu melakukan pencobaan lagi. Begitu. Iya, Karena baik. jelas bahwa itu Yesus sudah mengatakan seperti itu, dan Bang Suma bilang bahwa Yesus penyesat. Ya, saya agak sanksi. Ya, coba ditanggapi versi pandangannya. Bang Oke, Suma. baik. Ya. Baik Bang, baik. Jadi diterangkan di dalam Lukas 4 atau Matius 4 juga diterangkan gini. Ketika Yesus dicobai oleh iblis, apa kata iblis? Yesus, jika engkau ini adalah anak Tuhan, jatuhkanlah dirimu dari bumbungan bait suci ini sampai ke bawah. Sebab jika kau anak Tuhan, ada tertulis tentang engkau bahwa Dia Tuhan atau Bapa akan mengutus malaikatnya untuk menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Ada tertulis seperti itu, kata iblis. Nah, di mana tertulis itu? Ternyata benar-benar ada tertulis di Mazmur 91 bahwa Yesus di situ dinubuatkan hanya menonton orang-orang yang menghakimi penggantinya. Bahkan dikatakan malaikat diutusnya untuk menatang dia anaknya di tangannya agar kakinya tidak terantuk kepada batu. Di data nomor 16 yang dikatakan, dengan panjang umur akan aku kenyangkan dia dan aku akan memperlihatkan keselamatan yang kuberikan kepadanya. Jadi Yesus diangkat ke langit tuh. Dengan panjang umur dia akan kukenyangkan, kata Tuhan. Nah, coba Anda lihat di dalam Lukas yang tadi, iblisnya berhasil nggak ketika dia mengatakan, Yesus, kalau kau menyembahku maka aku akan memberikan kuasa langit, kuasa bumi, dan kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Nah, iblisnya berhasil nggak? Enggak. Baca nomor 13-nya. Ya. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu kepada Yesus, iblisnya mundur dari Yesus dan iblisnya menunggu waktu yang tepat. Baik. Silakan. Kan, Bang Suma, Sudah. saya tanggapi ya. Siap. Izin tanggapi, Bang Iya, Suma. silakan. Silakan. Berarti kesimpulan di situ bahwa Tuhan kami umat Kristen Yesus yang Bang Suma bilang tadi adalah penyesat, menang lawan iblis dong. Yes, betul. Yang Yesus ini betul. Yang Yesus yang itu yang dicobai oleh iblis betul. Tetapi yang muncul setelah Yesus ini muncul penyesat yang Anda sembah. Nah, penyesat yang Bang Suma maksudkan itu yang mana? Kami yang Yang sembah keluar ya, dari Yesus kubur. yang dicobai oleh iblis. Saudara, Nah, sekarang minta maaf, Bang Suma. Bang Ya, Suma, minta silakan, maaf supaya terarah. silakan, Saya silakan. arahkan pertanyaan Ya, saya. ya, silakan, Karena saya silakan, orang silakan. awam, Bang Suma, minta maaf. Bang Suma, silakan Bang, silakan. Jadi begini, Bang Suma. Silakan Bang. Kan Iya. secara kronologisnya kan Yesus yang dicobai di padang gurun ini adalah Yesus yang lahir dari Bunda Maria. Yes. Terus, kelahiran Yesus ini yang banyak diperdebatkan oleh saudara-saudara kita Muslim Islam, ya begitu, bahwa dia adalah orang biasa, dia bukan Tuhan. Kami Kristen ini dia Tuhan. Yesus yang dilahirkan oleh Bunda Maria ini tumbuh besar dan dia dicobain di padang gurun. Nah, di situ dia menang lawan iblis. Berarti kesimpulannya memang benar-benar dia Tuhan, karena dia sudah menyatakan bahwa dia adalah Tuhan. Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu kepada iblis. Nah, di situ jelas iman kami Kristen tidak salah alamat, Bang Suma. Begitu. Oke, saya boleh tanggapi Bang? Silakan Bang Suma. Ya, yang dicobai oleh iblis itu bukan Tuhan yang adalah Yesus, tidak. Iblisnya berkata, jikalau engkau adalah anak Tuhan, jikalau engkau anak Tuhan, kan iblis ini mencari alat supaya bisa menyesatkan banyak orang. Maka dia mencari
anak Tuhan untuk dijadikan sebagai sandaran, agar anak Tuhan ini nantinya dijadikan alat untuk menyesatkan manusia-manusia lain. Kalau anak Tuhannya saja sudah bisa dia sesatkan, maka apatah lagi yang bukan anak Tuhan. Maksudnya anak Tuhan di sini adalah nabi, duta, utusan Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri atau bukan anak Tuhan itu sendiri. Nah, sekarang ketika Yesus mengatakan, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu, maksudnya Yesus menimpali ucapan iblis yang berkata, ada tertulis tentang engkau, ada firman Tuhan, ada firman Allah tentang engkau, bahwa Allah akan mengutus malaikatnya untuk menantang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Yang ingin dicobai oleh iblis adalah Allah yang telah berkata, aku akan mengirim malaikat untuk melindungi anak-anakku supaya kakinya tidak terantuk kepada batu. Itu yang ingin dicobai oleh iblis. Yesus hanya objek sebagai alat bukti apakah benar-benar Yesus ini adalah anak Tuhan, utusan Tuhan, dan apakah Tuhannya betul-betul akan datang mengutus malaikat agar anaknya ini tidak mampus. Itu maksudnya, bukan Yesusnya yang Tuhan. Izin menanggapi Bapak. Iya, silakan. Ya, silakan. Nah, penjelasannya agak bagus Bang Suma. Hanya pada saat Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, di situ kan ada kalimat turun langsung dari langit bahwa inilah anak yang aku kasihi, kepadanya aku berkenan. Itu kan suara dari Allah Bapa. Nah, berarti Yesus bukan Bapa kan? Bagaimana berarti saudara saya ini menjawab Yesus bukan Allah karena ada suara Allah dari langit. Yesus ada di Sungai Yordan. Inilah anakku, kepadanya aku berkenan. Sepakat di situ ya, kronologisnya di situ. Nah, jadi saya bilang sama Bang Suma, apakah kuasa ilahi terbatas sesuai dengan pengamatan kita manusia? Kalau dia mau kuasa saja, sabar Bang. Kalau Allah Bapa, kalau yang kami Kristen bilang bahwa Allah Bapa berkenan menjadikan anaknya di dunia ini banyak, apakah itu mustahil? Itu pertanyaan saya. Tidak mustahil, Bang. Tidak mustahil, Bang. Yesus menjawabnya di Yohanes 3 nomor Yohanes 3 nomor 13. Banyak anak Tuhan yang diberi roh Allah, yang diberi kuasa Allah. Bukan cuma Yesus saja. Nabi Musa, Nabi Harun, Daud, Salomo, itu adalah anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan maksudnya. Iya, tapi tidak pernah Allah Bapa berkata langsung di depan manusia bahwa inilah anak yang aku kasih bagi mereka. Mereka hanya diberi kuasa yang terbatas. Tapi kepada Yesus beda, Bang Suma. Ini sejarah mencatat beliau melakukan banyak sekali mujizat. Dan itu memang hanya kuasa ilahi yang bisa terjadi, membangkitkan orang mati, jalan di atas air, dan segala macam. Yang saya yakin Bang Suma yang dalam teologinya itu pasti mengerti itu. Banyak mujizat yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang biasa. Gitu. Dan sebelum beliau disalib juga, sebelum Yesus disalib juga, dia sudah tahu bahwa dia akan disalib. Secara manusia dia takut, tapi secara dia, tugas dia sebagai anak Allah di dunia, bahwa dia harus disalib, dia tetap terpaksa dia memberi dirinya untuk disalib supaya dia penuhi kewajiban dia, tugas dia sebagai anak Allah di dunia ini, Bang Suma. Begitu. Jadi gini, di dalam penjebaran saudara, dia bisa bermukjizat, bla 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 bla, justru membuktikan bukan dia yang disalibkan. Karena Yesus sendiri berkata di dalam Yohanes 12 nomor 31, iblis tidak berkuasa atas diriku sedikit pun. Bagaimana mungkin dia bisa disalibkan? Sedangkan yang disalib ini adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Yesus bukan orang yang dikutuk. Nah, kenapa kemudian saudara Kristen saya ini pingin kali anak Maria yang disalib? Karena itu adalah asupan pemahaman dari Yesus yang penyesat tadi. Izinkan saya menguraikan dulu sejenak. Kata Yesus kepada Bani Israel, waspadalah. Maaf ya, saya sambil kerja tapi jangan diturunkan ya. Maaf. Iya Bang, kerja saya. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus, memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Artinya
akan ada orang yang disesatkan mengatasnamakan Yesus Kristus. Orang yang disesatkan oleh oknum yang diduga Yesus Kristus ini akan mencari alasan, alibi, argumentasi agar mempertahankan ketuhanan makhluk yang datang mengaku Yesus ini sebagai Tuhan dengan cara mengais-ngais segala mukjizat dan ucapan-ucapan anak Maria ketika anak Maria melakukan penginjilan. Padahal anak Maria sendiri mengatakan berdasarkan kesaksiannya, Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa seluruh mukjizat yang aku lakukan, mukjizat itu yang telah bersaksi bahwa aku adalah utusan Tuhan. Tapi kalau orang yang sudah disesatkan oleh oknum yang mengaku Yesus Kristus, mukjizat-mukjizat ini justru dijadikan bukti bahwa Yesus yang datang itu kepada mereka adalah Tuhan. Sedangkan di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22, hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yang aku maksudkan adalah Yesus dari Nazaret, manusia yang telah ditentukan oleh Tuhan dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan, mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Tuhan dengan perantaraan Yesus di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Jadi Yesus ini hanya perantara. Tuhanlah yang bermukjizat melalui perantaraan utusannya bernama Yesus. Tapi seketika itu kemudian nanti berubah menjadi Tuhan itu sendiri. Kenapa? Karena adanya Yesus yang diduga palsu yang telah menanamkan kepada bangsa di luar Yahudi untuk menuhankan dirinya. Itulah yang harus diwaspadai oleh murid-murid Yesus. Seperti contoh nih Bang, paling lama 1 menit. Lanjut, Bang. Di dalam pengajaran Yesus Yohanes 17 nomor 8. Ini sebelum ada penyaliban. Apa kata Yesus? Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Telah. Berarti sudah ada lagi. Kepada aku diberi kuasa baik di langit mau di bumi. Pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Akulah Alfa dan Omega. Akulah bintang timur dan seterusnya. Berarti itu tak ada. Karena kenapa? Yesus yang asli anak Maria telah menyampaikan segala firman itu kepada muridnya, dan ucapan-ucapan kepada aku telah diberi kuasa langit bumi. Itu tak ada Yesus pernah ucapkan itu. Ucapan itu pernah muncul hanya dari iblis ketika Yesus dicobai, dan mencoba untuk diulang lagi ketika ada yang keluar dari kubur. Makanya Yesus berkata di dalam Matius 12 nomor 38, angkatan jahat ini dan orang-orang Farisi ini dan orang yang tidak setia ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kepada angkatan jahat selain anak manusia keluar dari perut bumi pada hari ketiga. Berarti kebangkitan itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Makanya ketika ada oknum keluar dari kubur, dia mengatakan, kepadaku telah diberi kuasa, pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu sudah bukan Yesus, tapi mengatasnamakan Yesus, menyesatkan banyak orang. Itulah, mohon maaf, itulah kalian yang tersesat, yang disesatkan. Bukan tersesat, tapi disesatkan. Coba Anda lihat Bang, coba lihat Bang. Yesus di dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6 berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umatku Israel. Itu kata Yesus. Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Itu kata Yesus. Kok tiba-tiba setelah Yesus kemudian terangkat, ada yang keluar dari kubur? Pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa untuk menjadi muridku. Ini siapa ini? Sementara Yesus berpesan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Harus enggak tergenapi itu? Harus. Kalau tidak berarti Yesus pembohong. Nah, kalau harus tergenapi, maka muncul pertanyaan, mana orang banyak yang disesatkan oleh oknum yang mengaku Yesus Kristus? Mana? Hanya Kristen kan? Dan kita lihat Bang, dalam kehidupan kita sehari-hari, ada nggak orang Yahudi datang ke Indonesia mengajarkan Kristen? Tidak ada kan? Kristen Katolik muncul dari Jerman dan dari Belanda. Tak ada orang Yahudi yang datang mengajarkan nenek moyang kita untuk menjadi Kristen. Tak ada. Tak ada keturunan Yakub
Tak ada kemudian murid-murid Yesus punya keturunan datang ke Indonesia mengajarkan nenek moyang kita menjadi Kristen. Tak ada. Semata-mata yang datang adalah orang dari barat. Siapa mereka ini yang menjaring kita semua ini untuk menjadi pengikutnya? Bukan Bani Israel kan? Kata Yesus, dia akan menyesatkan banyak orang. Mana orang yang disesatkan itu? Islam tidak mungkin satu-satunya kandidat Kristen. Kenapa? Karena Kristen itu adalah pengikut Kristus. Sedangkan penyesat yang muncul, kata Yesus anak Maria, bergelar Kristus. Kristen mula-mula disebut di Antioquia di Turki setahun lamanya, berdasarkan Kisah Para Rasul 11 nomor 26. Setahun lamanya orang-orang itu, murid-murid itu tinggal bersama dengan Paulus, dan disitulah pertama kali disebut Kristen. Kristen itu apa? Pengikut Kristus. Kristus yang mana? Kristus yang datang kepada Paulus. Inilah yang Anda ikuti. Makanya ajaran Yesus anak Maria dengan ajaran Kristen alias ajaran Yesus yang datang kepada Paulus itu berbeda. Berbeda. Mana Yahudi tempat ibadahnya beda dengan pengikut Kristus yang Kristen. Kitabnya orang Yahudi dengan pengikut Kristus yang Kristen juga berbeda. Hari ibadahnya orang Yahudi pengikut Yesus anak Maria dengan Yesus Kristus yang di Kristen juga berbeda. Semuanya berbeda. Pola Yesus mengajarkan, Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus sebagai utusan. Titik. Tapi di dalam kitab saudara berbeda. Yesus itu naik posisi dia menjadi setara bahkan sehakikat dengan pencipta. Dan bukankah hanya iblis yang ingin menyetarai pencipta langit dan bumi? Bukankah iblis yang berontak kemudian di surga ingin menyamai pencipta langit dan bumi? Dan berhasil ketika dia mencatut nama Yesus Kristus, seketika posisinya melambung menjadi Tuhan. Maka dia dikatakan sehakikat dengan pencipta langit dan bumi. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Padahal Yesus mengatakan apa? Aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Berarti dia bukan manusia, bukan Tuhan. Bahkan di dalam Yohanes 8:29 apa kata Yesus? Dia yang telah mengutus aku tidak membiarkan aku seorang diri, tetapi senantiasa menyertai aku, disebabkan karena aku senantiasa melakukan apa yang dia kehendaki dan yang berkenan kepadanya. Maka Tuhan yang mengutusku tidak membiarkan aku seorang diri. Makanya dia mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Bukan berarti dia Tuhan, tetapi dia disertai oleh Tuhan karena dia adalah orang yang soleh. Baca Ibrani 5 nomor 7. Sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Bapa yang sanggup menyelamatkannya dari kematian. Dan atas kesolehannya, doanya dikabulkan. Dia anak soleh. Kenapa dia anak soleh? Karena dia senantiasa melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhannya. Yohanes 14 nomor 31. Dunia harus tahu. Maksudnya apa ini? Kata Yesus, dunia harus tahu. Maksudnya apa? Orang Indonesia harus tahu bahwa aku Yesus senantiasa mentaati Bapa, mengasihi Bapa, dan melakukan setiap pekerjaan dan perintah yang diperintahkan Bapa untuk aku kerjakan. Indonesia harus tahu kalau Yesus itu adalah orang Muslim yang senantiasa berserah diri kepada perintah Tuhannya. Tapi dari Kristen menertawakan itu. Orang Kristen mengatakan Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Dengan kata lain, saudara sudah meranti Yesus Kristus yang adalah makhluk yang datang kepada Paulus duduk setara sehakikat dengan pencipta. Makanya Yesus mengatakan, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Demikian Bang. Maaf kalau kepanjangan, silakan. Ya, saya izin menanggapi. Silakan. Bang Soma tadi banyak telah mengupas semua. Waktu Yesus bangkit itu kan setelah hari ketiga. Menurut kami, menurut Alkitab. Karena ketika beliau bangkit, dia masih validasi terhadap murid-muridnya tentang kenyataan bahwa fisiknya itu yang bangkit. Dia minta kepada Thomas untuk mentusukkan jarinya ke lubang tangannya yang bekas paku. Nah, itu validasi bahwa dia adalah sungguh-sungguh Yesus yang disalibkan. Nah, dan itu ada saksi-saksinya yang dicatat menjadi sejarah. Nah, sejarah itu tercatat di dalam Alkitab sebelum Islam muncul. Begitu. Nah, tapi tadi Bang Suma bilang bahwa
Yesus yang dicobai di padang gurun setelah meninggal, setelah naik habis penyalipan dia tidak disalib, dan setelah itu yang muncul adalah Penyesat. Atas nama, begitu kan? Iya, Bang. Nah, itu penyesat itu yang sampai sekarang ini menyesatkan, yang paling tersesat sudah adalah umat Kristen. Tapi sesungguhnya itu Bang Suma, dalam Alkitab kami ada validasi bahwa Yesus setelah bangkit itu dia masih validasi terhadap murid-muridnya. Dan yang disuruh tusukkan jarinya ke lubang tangan bekas paku itu adalah muridnya, kalau saya nggak salah atas nama Thomas. Begitu Bang Suma. Terus kalau Bang Suma bilang Yesus adalah Muslim, saya agak sanksi juga. Ya, minta maaf, kita agak berbeda pendapat ya Bang Suma. Silakan Bang. Karena kami Kristen muncul di abad pertama ya, kira kurang lebih lah begitu menurut cerita orang-orang yang mendalami teologi ya. Tapi Islam mungkin di abad ke-6 ke-7. Kenapa bisa Muslim begitu Bang Suma? Padahalnya Muslim kan baru-baru muncul ketika Nabi Muhammad ada, kan begitu. Baik. Nah, mungkin saya sedikit mengorek sedikit untuk iman saudara Bang Suma ke Islam. Saya mau bertanya Bang Suma satu aja. Moga-moga ini kan diskusi ya Bang Suma ya. Jangan Bang Suma kan cerdas sekali kalau menurut saya. Mungkin ada pencerahan. Ini sunat itu ada nggak ayat Al-Quran yang mengajarkan sunat di dalam Al-Quran? Pertama itu. Yang kedua Bang Suma, Nabi Isa itu berada di abad berapa menurut Islam? Sumbernya dari mana? Saya mohon penjelasan dari Bang Suma. Terus kenapa Islam memakai Nabi Abraham, sedangkan Nabi Abraham kan menyembah Allah Israel, sedangkan Nabi Muhammad Allahnya negeri Mekah, beda kan yang disembah? Itu pertanyaan saya. Mohon pencerahan Bang Suma, bukan berdebat ya. Saya mohon pencerahan lagi. Pertanyaan saya. Baik, Bang, baik. Makasih. Jadi saya ambil dari pertanyaan terakhir. Kenapa Nabi Muhammad menyembah negeri Mekah? Kenapa tidak menyembah negeri Mekah Bang Suma? Allah negeri Mekah. Ya. Negeri Mekah. Kenapa menyembah Tuhan negeri Mekah, kan gitu ya? Kenapa nggak menyembah kemudian Tuhan Israel? Tuhan Israel itu Bang, Yesaya 45 nomor 6, dialah Tuhan satu-satunya, Tuhan alam semesta. Mekah itu bagian daripada alam semesta. Allah Israel, Eloah Israel, Elohim Israel itu juga adalah Allah bagi Mekah, bagi Indonesia, bagi Malaysia, bagi alam semesta ini. Rabbus samawati wal ard, pencipta langit dan bumi. Mekah juga bagian dari bumi. Jadi Allah Israel sama dengan Allah Mekah. Kenapa dikatakan Allah Israel? Karena Allah pada saat itu menyatakan diri kepada Yakub yang belakangan namanya diganti menjadi Israel. Tapi dia adalah Tuhan alam semesta. Nah, begitu juga Tuhan yang datang kepada Nabi Muhammad. Kenapa pada saat itu dikatakan Tuhan negeri Mekah? Karena Mekah penduduknya memiliki kabilah-kabilah, di mana setiap kabilah-kabilah ini memiliki dewa-dewa yang mereka imani berkuasa terhadap wilayah kabilah-kabilah masing-masing. Jadi dewanya si fulan tidak berkuasa terhadap wilayah yang lain. Dewanya yang lain tidak pindah berkuasa ke wilayahnya kabilah Arab yang lain. Maka Nabi Muhammad datang menyatukan itu semua. Jangan ada ilah-ilah lain. Yang ada adalah ilah satu, yaitu Tuhan negeri Mekah. Satu-satunya Tuhan negeri Mekah, yaitu Rabbus samawati wal ard. Sehingga berhala-berhala yang dimiliki oleh suku-suku ini hancur semuanya. Tinggal satu Tuhan saja, yaitu Tuhannya pencipta negeri Mekah, Rabbus samawati wal ard, yang juga adalah Tuhannya Bani Israel. Itu satu. Yang kedua, terkait dengan sunnah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah keturunan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam dari anak-anak pertamanya dengan Hagar, yaitu Ismail. Ismail alaihissalam punya keturunan dari Kedar anak kedua, turun
sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka adalah kelompok yang disucikan oleh Allah untuk menerima perjanjian kekal agar mereka bersunat. Makanya di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30 diterangkan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsa wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Dan orang yang membenci ajaran Nabi Ibrahim hanyalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Apa ajaran Nabi Ibrahim menurut baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tauhid, menyembah kepada satu Tuhan. Apalagi kurban hewan, apalagi sunnat. Itu ajaran dari Nabi Ibrahim. Siapa yang membenci 3 ajaran Nabi Ibrahim ini, itu adalah orang yang memperbodoh diri. Makanya ketika ada perintah di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 123, ikutilah ajaran Abraham yang lurus, maka 3 di antara ajaran-ajaran Ibrahim ini diikuti oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifan. Lalu Nabi Ibrahim diterangkan dalam Al-Quran, wa isi batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahunna qala inni ja'iluka linnasi imama qala wa min zurriyyati qala la yanalu ahdiz zalimin. Dan ingatlah wahai nabiku Muhammad, ketika aku Tuhan menguji nabiku Nabi Ibrahim kakekmu yang datang sebelum engkau dengan beberapa perintah kepadanya, lalu Nabi Ibrahim melaksanakannya dengan sempurna. Artinya Allah mewahyukan kepada Nabi Muhammad bahwa kakeknya Ibrahim sudah menerima perintah-perintah dari Tuhan sebelum Nabi Muhammad, dan salah satu perintahnya kemudian itu adalah tauhid, kurban hewan, dan juga kemudian bersunat. Makanya Nabi Muhammad menerangkan di dalam haditsnya bahwa salah satu kemuliaan yang Allah berikan kepadaku adalah aku lahir dalam keadaan sunat, dan salah satu fitrah dari beberapa fitrah untuk umatku adalah mereka bersunat, mereka memotong kulupnya. Itu kami umat Islam. Jadi tidak diterangkan sunatnya Nabi Muhammad dan tidak ada. Karena kenapa? Keturunan Ismail berapa? Kalian sunat berapa? Tidak ada ditentukan bang, tidak ditentukan bahwa aturan sunat itu 8 hari, umur 8 hari. Kalian sunat umur berapa? Kalau Kristen sunat hari keberapa bang? Itu syariat yang datang kepada Nabi Ibrahim. Aturan sunat Abraham itu umur 8 hari. Saudara, gitu. Tunggu Bang Zuma berbicara, kamu motong-motong pula kamu. Siapa kamu? Saudara Tommy, kita sabar biar Bang Zuma jelasin satu persatu. Jangan terkesan diskusi paling asik. Ya, Saudara Tommy dengarkan. Kaidah sunat itu bang, itu diberikan kepada Nabi Ibrahim dan kepada keturunannya secara turun-temurun. Itu perjanjian kekal. Di Kejadian 17 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Itu perjanjian kekal terhadap Nabi Ibrahim, anak-anaknya, keturunannya secara turun-temurun. Kalau Anda membantah itu, berarti membantah kitab yang Anda pegang. Bahkan di dalam Kejadian 17 yang tadi, nomor 14-nya, barang siapa yang tidak menyunatkan nonotnya, kata Tuhan, berdasarkan kitab tersebut, maka dia harus dilenyapkan dari bangsanya, karena dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Nah, apakah berdasarkan itu umat Islam bersunat? Tidak. Nabi Muhammad iya, karena beliau keturunan Nabi Ismail, dari keturunan Qaidar, anak kedua dari kakaknya Nebayot. Tapi Nabi Muhammad ini punya umat, namanya umat Islam. Nah, umatnya yang disebut umat Islam kudu wajib mengikuti Nabi Muhammad. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Karena Nabi kami bersunat dan Nabi kami memerintahkan kami bersunat, maka kami sunat. Bukan karena Nabi Ibrahim, bukan karena Nabi Isa, bukan karena Bani Israel, tapi karena Islam yang mengajarkan kami melalui Nabi kami untuk kami bersunat. Nabi Muhammad bersunat dalam keadaan lahir, dia sudah sunat. Nah, kenapa kemudian orang-orang Arab itu bersunat semuanya? Karena dia keturunan Nabi Ismail, dari keturunan Qaidar. Makanya tidak ada kisah, tidak ada sejarah, tidak ada hadits yang menerangkan ketika sahabat-sahabatnya kemudian memeluk Islam, seketika mereka disunat. Tidak seperti di Indonesia, ketika ada yang mu'alaf, kami tanya apakah sudah sunat. Kalau belum sunat, kami
instruksikan untuk segera disunat. Nah, Nabi Muhammad ketika di tengah-tengah bangsa Arab ada yang memeluk Islam, Nabi Muhammad tidak bertanya, apakah kalian sudah sunat? Tidak. Kenapa? Karena secara tradisi keyakinan mereka semuanya sudah bersunat. Karena itu tradisi nenek moyang mereka. Ada dua bangsa di atas muka bumi ini yang sangat ketat menjaga tradisi mereka, bahkan menjaga silsilah mereka. Makanya mereka disebut bin, yaitu orang Arab dan orang Yahudi. Orang Yahudi itu paling mantap memegang silsilah mereka, sampai mereka hafal sampai ke Nabi Adam. Begitu juga orang Arab. Begitu juga tradisi mereka dari nenek moyang mereka, mereka pegang sampai hari ini. Nah, adapun kami Islam, kami tidak ikut di situ perjanjian itu, enggak. Kami ikut perjanjian Rasulullah. Dia mengatakan ada 5 yang disebut fitrah di dalam Islam. Di antaranya adalah bersunnat. Maka kami pengikutnya bersunnat. Apalagi tadi yang saudara pertanyakan? Nabi Isa itu hidup di zaman mana? Oke. Baik. Nabi Isa alaihissalam itu adalah sosok yang datang di tengah-tengah Bani Israel, lahir tanpa ayah, tidak diterangkan kemudian tahun berapa dan seterusnya. Tetapi dalam Al-Quran surah Maryam dijelaskan kedatangan beliau Nabi Isa alaihissalam itu ada di tengah-tengah Bani Israel. Kemudian beliau pertanda kepada Bani Israel, lahir tanpa ayah, diberikan kemudian kitab, dan diberkati hidupnya, terkemuka di dunia dan di akhirat. Tidak diterangkan sejarahnya, tidak terukur ya Pak. Ya, karena Al-Quran itu bukan buku sejarah, Bang. Ya, Al-Quran namanya iman ini kan, iman agama semua kan punya sejarah, maksud saya. Tidak kalau sejarah dengan kalau sejarah dengan ini, Bang, dengan pewahyuan itu berbeda. Coba kita lihat Nabi Musa. Coba kita lihat dari Nabi Musa. Nabi Musa mencatat Tauratnya itu diperkirakan antara tahun 1800 sampai 1400 sebelum Masehi. Yang dicatat Nabi Musa adalah tentang proses penciptaan alam semesta. Ada nggak sejarah yang menorehkan kemudian penciptaan alam semesta? Bumi menyatu, kemudian langit dibuat, laut. Ada nggak sejarah itu? Nggak ada. Itu seketika wahyu. Tapi itu kan masih datang kepada Nabi Musa. Oh, ada setelahnya. Ada Nabi Adam, ada Kain, Habil. Mana sejarahnya itu? Ya gimana mencatat kan? Mereka mengenal tulisan aja belum, Bang Suma. Nah, samalah itu saudara, samalah itu. Umatnya Nabi Muhammad itu adalah bangsa yang ummi. Bangsa yang tidak tahu kemudian tentang kitab-kitab terdahulu. Tidak tahu tentang kisahnya Nabi Musa, tidak tahu tentang Nabi Isa. Bagaimana mungkin mereka mau mencatat? Makanya yang datang kepadanya itu bukan buku sejarah. Yang datang kepadanya adalah pewahyuan dari langit. Lebih valid berita dari yang maha melihat daripada berita dari wartawan-wartawan yang tidak kita ketahui siapa. Seperti Lukas, tidak diketahui. Paulus, ini tidak diketahui siapa. Markus, tidak diketahui siapa. Itu tidak ada artinya sejarah yang mereka tulis. Karena kita tidak tahu siapa mereka orang-orang ini. Bapaknya kita tidak tahu, emaknya kita tidak tahu. Bang Suma, silakan. Saya satu pertanyaan, saya undur diri karena lagi kerja. Baik, saya juga mau ibadah, Bang. Silakan. Akhir. Silakan. Bang Suma, tadi Bang Suma singgung mengenai berkorban ya. Memang di Islam ada hari korban ya. Yang saya tanya tadi, penjelasannya Bang Suma tadi merujuk kepada turunan Ibrahim. Setahu saya baca beberapa literatur tentang Ibrahim. Pengorbanan kurban itu dilakukan, dibakar kurbannya dan langsung tujuannya ke Allah yang disembah oleh Ibrahim. Sedangkan di saudara-saudara kita Muslim sekarang kurban bukan dibakar, malah dipotong, dibagi-bagi dagingnya ke manusia, bukan disembahkan kepada Tuhan Allah atau Allah yang disembah oleh Bang Suma. Mungkin coba mohon pencerahan saja Bang Suma. Baik Bang, baik. Jadi kalau di dalam Al-Quran Bang, dalam surah As-Saffat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, sebelum saya ke sana, Allah menjelaskan begini di dalam Al-Quranul Karim, walikulli ummatin ja'alna mansakal liyazkuru ismallah ala ma razaqahum
mim bahimatil an'am. Dan pada setiap umat telah aku Tuhan syariatkan penyembelihan kurban, agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka berupa hewan ternak. Di dalam pengajaran imamat 1 nomor 2, katakanlah kepada orang-orang Israel, apabila mereka hendak mempersembahkan korban, maka hendaklah mereka mempersembahkan binatang ternak, sama seperti Al-Quran. Nah, ketika berbicara mengenai ada yang dibakar, ada yang disembeli, kalau di Islam itu perintahnya berkurban itu sembeli. Fasholli lirabbika wanhar, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Kurban itu disembeli. Tapi kalau misalnya orang Yahudi ada yang dibakar, ya itu syariat untuk mereka. Karena di dalam Al-Quran, ketika Nabi Abraham alaihissalam diminta oleh Allah untuk mempersembahkan anaknya yang tunggal, Allah kemudian menggantikan dengan hewan sembelihan. Qad saddaqtar ru'ya innaka dzalika najzil muhsinin. Dan sungguh engkau telah membenarkan kemudian wahyu yang datang kepadamu. Sungguh demikianlah aku memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini benar-benar hanya ujian yang nyata kepada Ibrahim. Wa fadainahu bizibhin adzim. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan hewan yang besar. Kami disembeli, Bang. Kalau nanti mereka syariatnya dibakar, ya silakan aja. Tapi yang pasti Nabi Ibrahim tidak diperintahkan untuk dibakar. Nabi Ibrahim tidak diperintahkan untuk membakar anak tunggalnya, tapi diperintahkan menyembeli anak tunggalnya. Demikian. Sepakat Bang Suma. Hanya iya. Memang kalau pengorbanan kan hewan yang mau dikorbankan harus disembeli dulu, toh. Nah, iya. Hanya kan biasanya kan Bang Suma bilang tadi turunan Abraham. Iya. Umat Islam ini kan rata-rata turunan Abraham katanya tadi ya. Jadi paling kebudayaan metode ibadah dari Abraham bahwa dalam hal berkorban harusnya disembeli, habis itu dibakar di atas mezbah persembahan sehingga diterima oleh Allah yang disembahnya Abraham saat itu. Tapi kalau saat ini yang saya tanya tadi agak sedikit berbeda, tapi ya berbeda karena di Muslim sekarang dipotong kurbannya, disembeli kurbannya, dibagi-bagi ke orang, bukan dipersembahkan kepada Sang Pencipta, gitu loh Bang Suma maksud saya. Iya, kalau di dalam kitabnya orang Yahudi, Bang, kurban hewan juga itu dimakan juga, Bang. Ada juga yang dimakan, Bang. Tidak seketika harus seperti di Imamat 7 kan ya. Itu dimakan. Tidak melalui harus. Berarti Muslim ikut itu ya Bang Suma ya. Kalau misalnya ada yang dibakar, ada yang digoreng, ada yang disate, ya itu cuman metode aja ya, Bang. Tapi yang pasti yang diajarkan bukan dibakar hidup-hidup, tapi disembeli dulu. Saya terima kasih banyak Bang Suma, ilmunya banyak. Sama-sama, Bang. Saya izin pamit. Sama-sama. Siap. Kata ya Bang Suma ya. Saya juga, Abang. Saya juga minta maaf kalau ada yang salah ya. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Baik, sahabat-sahabat, saya izin ibadah sejenak. Di sini udah lewat asar. Habis ini kita jumpa lagi. Silakan diambil alih teman-teman. Makasih. Akulah Yesus yang kau hadiahkan.